Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala min usulil iman hubbul anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arifin rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kesempatan siang yang mulia ini, marilah senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur atas berbagai macam limpahan nikmatnya yang tiada terhitung, tiada terukur. Salawat dan salam juga mari kita sampaikan kepada penghulu alam Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat-sangat sayang dan cinta kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini masuk umatnya yang mendapatkan cintanya, mendapatkan kasih sayangnya, dan akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin, selaku khatib saya berwasiat kepada seluruh yang hadir dan kepada diri saya pribadi, marilah senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita berbuat taat, menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Para bapak, saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah, pada hakikatnya pada diri manusia ada rasa senang dan juga ada rasa ingin disenangi, ada rasa cinta dan juga ingin dicintai. Banyak hal yang dilakukan seorang makhluk bernama manusia dalam rangka mendapatkan apa yang disenanginya, apa yang disukainya, dan apa yang dicintai. Dan banyak pula manusia yang berharap untuk mendapatkan cinta dari yang lain, untuk dirinya disenangi, disukai oleh orang lain. Pun berbagai cara dilakukan oleh seorang hamba dalam rangka menggapai apa yang dicita-citakan. Ada manusia yang cinta dengan harta, maka dia berharap dengan harta yang dimilikinya dia akan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Maka dengan berbagai macam cara pun dia berusaha mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya agar dia mendapatkan kebahagiaan. Ada manusia yang cinta kepada pangkat, jabatan, kedudukan, dan kekuasaan, karena dia menduga dengan pangkatnya, jabatannya, kekuasaannya, dia akan dihormati orang lain. Dia bisa menentukan kebijakan sendiri. Dia bisa berbuat bahkan sesuka hatinya dengan kekuasaan yang dimiliki. Pun
dalam rangka mendapatkan jabatan, kedudukan, pangkat, dan kekuasaan, maka seorang hamba akan melakukan apa saja agar dia mendapatkan jabatannya dan kekuasaan. Juga ada manusia yang sangat cinta kepada wanita. Dia pun menduga dan berharap apabila dia mendapatkan wanita yang dicintainya, dia akan menjadi seorang hamba yang paling bahagia di dunia ini. Lalu, bolehkah kita mencintai dan ingin dicintai? Bolehkah seorang hamba cinta kepada sesuatu, pada harta, pada jabatan, ataupun kepada yang lain? Tentu boleh saja, selama cintanya itu justru akan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu cinta yang seperti apa yang sebenarnya harus kita kejar agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia, beruntung pula di negeri akhirat. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Al-Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ahabba 'abdi liqa'i ahbabtu liqa'ahu wa idza kariha liqa'i karihtu liqa'ahu." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila hambaku senang berjumpa denganku, maka aku pun senang berjumpa denganmu. Dan apabila hambaku benci berjumpa denganku, maka aku pun benci berjumpa denganmu. Hadirin, sungguh ini sesuatu yang sangat mengandung makna yang sangat dalam. Allah sampaikan pada kita semua bahwa Allah senang, suka, cinta kepada hamba-hambanya di dunia ini, yang apabila hambanya itu senang berjumpa dengan Allah. Tapi pun Allah benci kepada seluruh hamba di muka dunia ini, manakala si hamba itu justru benci untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berada di kelompok yang mana? Apakah kita orang yang dicintai, disenangi oleh Allah karena kita senang berjumpa dengan Allah? Ataukah kita berada di kelompok yang dibenci oleh Allah karena kita pun benci untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata salah satu cara agar kita mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah, yaitu buatlah Allah senang ketika berjumpa dengan kita. Caranya dengan apa? Caranya kita terlebih dahulu sebagai seorang hamba harus senang, suka, cinta untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berhindarlah kita. Janganlah kita menjadi hamba-hamba Allah yang dibenci oleh Allah. Allah enggak suka untuk berjumpa dengan kita. Allah enggak senang menatap wajah kita, disebabkan Allah benci kepada kita karena kita yang memulainya. Kita benci untuk berjumpa dengan Allah. Siapa sajakah orang-orang yang dicintai Allah? Siapa sajakah orang-orang yang disenangi Allah? Dan siapakah yang dibenci oleh Allah? Tentu orang-orang yang disenangi Allah adalah orang-orang yang berbuat ketaatan, orang-orang yang berbuat ketakwaan. Dia jalankan perintah Allah sebaik-baiknya. Dia tinggalkan larangan Allah sejauh-jauh. Apa yang diperintahkan kepada kita selaku hamba, kita kerjakan sekuat tenaga kita, semampu kita.
wattaqullaha mastata'tum. Berusaha kita dan kita tinggalkan sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dibenci oleh Allah, yang apabila Allah berjumpa dengan orang itu, Allah benci dengannya, karena orang itu pun benci ketika berjumpa dengan Allah. Ketika dari masjid, dari musalla berkumandang seruan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita diseru, kita dipanggil untuk segera datang ke rumah Allah, ke Baitullah, untuk menghadap Allah, untuk berjumpa dengan Allah. Tapi apa yang dilakukan oleh manusia di kolong jagat ini? Dia cuek saja dengan seruan Allah. Dia tidak menjawab panggilan dan seruan Allah. Dia tidak mengunjungi, mendatangi Baitullah, masjid-masjid, musalla-musalla sebagai rumah Allah. Dia tidak berbuat taat. Dia tidak senang untuk berjumpa dengan Allah. Padahal Allah memanggilnya, Allah menyerunya. Dalam sehari semalam 5 kali kita mendapat seruan panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak senang untuk berjumpa dengan Allah, dia berlari menjauh dari Allah. Dia berlari sekencang-kencangnya, sejauh-jauhnya. Dia tidak hiraukan panggilan Allah, yang padahal Allah Maha Rahman, Maha Rahim terhadap hamba-hamba. Apabila kita tidak senang untuk berjumpa dengan Allah, itu tandanya kita benci kepada Allah. Dan apabila kita benci, Allah pun akan benci kepada kita. Diri nanti ketika cerita kehidupan dunia ini berakhir, ketika kiamat datang, ketika nanti manusia dibangkitkan di padang mahsyar, kita semua akan menghadapi pengadilan Allah. Kita akan dihisab. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Seluruh manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari terakhir kehidupan dunia berkumpul di padang mahsyar. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bayangkan hadirin, ketika kita semua saat itu berada di padang mahsyar, kita bersiap-siap untuk diperiksa, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat kita berkumpul, Allah memandang kita dengan kebencian. Bagaimana nasib kita nanti di akhir? Kalaulah saat ini kita dibenci oleh satu orang sahabat, kita dibenci oleh seorang teman, kita masih bisa mencari teman yang lain. Tapi nanti di akhirat, ketika Allah penguasa dunia dan akhirat, Allah sebagai Malik Yaumiddin benci terhadap kita. Siapa yang mampu memberikan pertolongan? Allah memandang kita bukan dengan pandangan rahmat. Allah memandang kita bukan dengan pandangan kasih dan sayang, tapi Allah memandang kita dengan kebencian yang bisa menjatuhkan kita ke dalam jurang-jurang neraka jahanam. Oleh karenanya, yang harus kita kejar sekarang adalah cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusahalah kita agar kelak ketika kita berjumpa dengan Allah, Allah berjumpa dengan kita, memandang kita dengan pandangan cinta, kasih dan sayang. Allah memandang kita dengan rahmat. Allah yang akan memberikan naungan kita di padang mahsyar, di mana manusia dikabarkan nanti bisa tenggelam dengan keringatnya sendiri karena begitu panasnya kondisi matahari yang begitu dekat di atas ubun-ubun kepala. Allah lah nanti yang memberikan kita minuman dari telaga Kausar,
di tengah tenggorokan kita tercekik saat itu, kering, kehausan kita, Allah obati keringnya tenggorokan kita dengan telaga Kautsar. Minuman surga lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, lebih sejuk dari salju. Tapi orang-orang yang dibenci oleh Allah, dia biarkan kesusahan, dia biarkan di padang mahsyar dia mengalami berbagai macam kesukaran, kesulitan, bahkan penderitaan. Dia tenggelam oleh keringatnya sendiri, tenggorokannya tercekik, dia mondar-mandir keliling tidak menemukan telaga Kautsar. Karena Allah saat itu benci kepada. Dunia ini jadikanlah alat, harta, pangkat, dan jabatan kita jadikan alat untuk kita meraih cintanya Allah. Kita sangat hafal ayat yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita tahu hanya kepadanya lah kita kembali. Tapi pernahkah kita pikirkan bagaimana nanti keadaan kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita diterima oleh Allah ataukah kita akan dicampakkan sehina-hinanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pernahkah kita pikirkan bagaimana keadaan kita ketika kita nanti kembali menghadap Allah? Apakah Allah memandang kita dalam kecintaannya, memandang kita dalam kasih dan sayangnya, atau Allah memandang kita dengan kebenciannya dan kemurkaannya? Pikirkanlah hadirin dari sekarang, mumpung Allah masih memberikan waktu kepada kita, Allah memberikan panjang umur, maka hakikatnya hidup ini hanyalah menunggu kematian. Supaya kita tidak bosan, maka dunia ini diumpamakan sebagai permainan. Tapi jangan lupa bahwa setiap permainan ada batas akhir. Kita pun akan berakhir. Jangan kita terbuai oleh permainan itu. Jangan terus kita membiarkan mengikuti bujuk rayu setan dan sekutunya. Allah nyatakan setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Musuh. Maka mengapa kita harus mengikuti bujuk rayu musuh-musuh kita yang bukan mengajak membawa kita kepada kebahagiaan, hadirin, tapi akan menjerumuskan kita ke dalam penderitaan, bahwa kondisi di neraka la yamutu biha wa la yahya. Manusia itu mati tidak, hidup tidak di neraka. Disiksa dia, hancur lebur dia, dibulatkan lagi, disiksa lagi, hancur lebur lagi, dibulatkan lagi, disiksa lagi, terus menerus. La yamutu biha wa la yahya. Kita tidak hidup, tidak pula mati di neraka. Hari demi hari, waktu demi waktu di neraka adalah penuh dengan siksa dan siksa. Dan sudah banyak kita tahu bahwa seringan-ringannya siksa neraka apabila kerikil neraka diletakkan di telapak kaki kita, mendidihlah otak kita. Adakah yang sanggup menghadapi itu semua? Padahal seorang Sa'ad bin Hilal rahimahullahu ta'ala berkata bahwa seorang hamba apabila dia berbuat dosa kepada Allah, Allah tetap menganugerahkan 4 hal kepadanya. Apa itu? Yang pertama, la yahdibu anhu rizq. Apabila seorang hamba berbuat dosa kepada Allah, Allah tidak menutup jalan rezeki. Allah tetap memberikan rezeki kepada kita walaupun siang hari, malam hari, sepanjang siang, sepanjang malam kerjaan kita hanya maksiat, maksiat dan maksiat. Allah tetap memberikan rezeki. Begitu sayang, begitu cinta. Allah juga tidak menutup jalan sehat dari tubuh kita. Walaupun banyak dosa yang kita lakukan, banyak kedurhakaan yang kita lakukan, banyak maksiat yang kita perbuat, Allah masih memberikan kesehatan.
tidak langsung kita dihukum di dunia, dan dosa-dosa kita tidak diperlihatkan pada masyarakat. Ini nikmat yang luar biasa. Lalu pantaskah nikmat Allah yang begitu luar biasa, mengulurkan rezekinya terus menerus, mengulurkan kesehatan terus menerus kepada kita, kemudian kita balas dengan kemaksiatan dan kedurhakaan yang haram kita kerja, yang dilarang terus kita lakukan. Sampai kapan? Maka marilah kita berusaha meraih cintanya Allah. Jadikanlah ketika nanti kita kembali kepada Allah, Allah senang melihat kita. Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya. Allah ridha dengan kita. Radhiyallahu anhu. Allah ridha. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya sejauh-jauh. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai dan disenangi Allah ketika Allah memandang kita, dan kita berlindung agar kita tidak menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومن لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع الله وحضور الأول وانتهوا عما نهاكم عنه وابتدأ، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من بنية جن وإنس، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الهدي القويم. ورضي الله على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، واجعل اللهم بلدتنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله